Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu terkait ya kelanjutan kasus BTS ya, korupsi Kemenkominfo yang sudah menjerat Johnny G. Plate dan orang yang terlibat ya. Salah satunya yang patut diduga eh, Menpora Dito Aritejo yang sudah dipanggil ya untuk dimintai keterangan terkait ya setoran uang kurang lebih 27 miliar ya, angka yang lebih besar ya dari Johnny yang diterima oleh Johnny Plate yaitu 17 M. Nah, ini ada hal yang menarik juga. Faisal Assegaf singgung kode sakti Megawati dalam kasus BTS. Negara dan rakyat takluk ya, dan ini kembali lagi kasus korupsi yang begitu masif di negeri ini meninggalkan pertanyaan ya, akankah ada akhirnya korupsi ini, termasuk untuk kasus BTS yang hingga saat ini ya hampir sama ya, eh, apa namanya kebiasaannya, yaitu ketika menyangkut ya orang-orang yang penting itu biasanya berhenti dan tidak dilanjutkan dan hanya mengorbankan orang-orang yang patut diduga ya menjadi lawan dari kekuasaan. Ini sesuai yang dilansir oleh Glora.co, langsung saja kita baca dan kita ulas. Faisal Assegaf singgung konde sakti Megawati dalam kasus BTS, negara dan rakyat takluk. Gelora.co, kritikus Faisal Assegaf menyinggung soal konde sakti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G. Hal tersebut disinggung dalam tulisan dia yang berjudul BLBI Harun Masiku Proyek Viktim BTS dan Konde Sakti Megawati. Mulanya, Faisal menyinggung perihal nama Happy Hapsoro, suami Puan Maharani yang diduga terlibat dalam skandal proyek fiktif BTS 8 triliun. Namun Presiden Joko Widodo Jokowi melalui Jaksa Agung terkesan kucing-kucingan. Jokowi melalui Jaksa Agung terkesan kucing-kucingan seperti kasus Harun Masiku. Sampai saat ini dibuat goib, ujar Faisal dikutip Suara Liberty dari akun Twitter @faisalassegaf pada Senin. Faisal kemudian menyinggung perihal 90% kepemilikan saham suami Puan Maharani itu di PT Basis Utama Prima ya, BUP. Kendati direktur perusahaan tersebut terciduk, suami Puan tetap melenggang bebas. Nah, ini ada apa gitu ya? Menurutnya, terlibat atau tidaknya suami Puan sangat tergantung pada independensi jaksa dan fakta di dalam persidangan. Terlibat tidaknya suami Puan sangat tergantung pada independensi jaksa dan fakta di persidangan namun di luar pengadilan. Polemik BTS terlanjur dicemooh, sebagian kalangan menuding hanya akal-akalan, ujar Faisal. Aktivis ini kemudian mengaitkan kasus ini dengan jejak hitam skandal BLBI di masa pemerintah Megawati yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah ya. Kasus BTS ini tak ubahnya jejak hitam skandal BLBI di masa kekuasaan Megawati yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Para pelaku yang terlibat dilindungi pemufakatan jahat, rilis, dan discharge, ujar Faisal. Dalam kasus Harun Masiku yang terjadi di era Jokowi sebagai petugas partai, lembaga penegak hukum menjadi mandul. Seolah negara dan rakyat takluk pada konde sakti kekuasaan Megawati, sambungnya. Ya itu ya sobat kalian terkait dengan kelanjutan kasus mega korupsi ya, BTS yang menelan kerugian keuangan negara 8 triliun. Dan entah yang menjadi pertanyaan ya, apakah kasus ini bisa dibuka sampai akar-akarnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat kebiasaan di negeri ini untuk penanganan korupsi memang sangat buruk gitu ya. Itu bisa dilihat dari IPK kita yang jeblok 2 tahun ini yang semulanya ada perbaikan sampai nilainya 40, tetapi ya saat ini justru terjun bebas di angka 34. Nah, itu tentu saja kalkulasi nilai ya, tetapi yang terjadi di lapangan bahkan bisa menjadi lebih buruk gitu ya. Karena berbagai kasus yang diungkap ya, transaksi janggal itu nilainya gila-gilaan. Transaksi janggal 349 triliun yang diungkap oleh Pak Mahfud itu belum ada kepastian gitu ya. Dan belum ada juntrungan akankah diselesaikan atau hanya sebagai rame-rame di media untuk menaikkan elektabilitas ya Pak Mahfud,
atau ingin mempunyai ya andil untuk meninggalkan legacy yang baik ya, atau untuk meningkatkan ibadah kita yang jeblok bahkan mau terjun bebas. Nah, ini kritikus Faisal Assegaf ya menyinggung soal Konde Sakti Ketua Umum PDIP Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri ya, dalam kasus dugaan korupsi, karena di situ ada keterkaitan ya saham 90% ya dari suami Puan, Happy Hapsoro. Nah, kalau di rootnya sudah dicokok ya, yaitu Direktur PT Basis Utama Prima, tetapi justru 90% kepemilikan ini tidak ada baunya sama sekali ya. Akankah ini akan berhenti ya kasus BTS karena menyangkut orang-orang sekitar istana, kekuasaan, dan orang-orang penting? Akankah ada perubahan yang signifikan untuk membuka kasus ini seterang-terangnya sampai akar-akarnya, untuk meninggalkan legasi yang baik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo? Kita tunggu saja dan kita harus kawal ya. Kalau tidak kawal, kemungkinan kasus-kasus ini akan lewat begitu saja, ibarat uap air gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.